Bab 591. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap. Mendengar ucapan itu, Wang Dun dari Lanyang tercengang. Dia menyeka beberapa warna kaget di bagian bawah matanya dan merasa luar biasa. Su Ling memiliki metode tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Seberapa berharganya metode tak terkalahkan? Bagaimana seorang seniman bela diri biasa dapat memiliki metode tak terkalahkan? Anda tahu, bahkan untuk keluarga kerajaan, hanya ada satu metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan formula Dewa Jiulong yang dikembangkan oleh Pangeran Besar berevolusi dari metode tak terkalahkan. Masalah ini hampir menjadi rahasia keluarga kerajaan. Kecuali jika itu adalah orang dari keluarga kerajaan, tidak mungkin untuk mengetahui bahwa ada metode tak terkalahkan yang tidak lengkap di ruang kekaisaran. Karena hukum tak terkalahkan benar-benar terlalu berharga. Jika Anda memasukkannya ke dalam kekuatan besar, Anda tidak akan dengan mudah mengungkap fakta bahwa Anda memiliki hukum tak terkalahkan. Begitu terungkap bahwa ia memiliki hukum tak terkalahkan, mudah untuk memprovokasi bencana dan bahkan menyebabkan bencana. Sekarang, Su Ling memiliki hukum tak terkalahkan yang lumpuh. Jika rahasia ini bocor, saya khawatir itu akan menyebabkan kematian bagi Su Ling. Apakah Anda yakin dia memiliki metode tak terkalahkan yang lumpuh? Lanyang Wang mengerutkan kening, menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya, menatap Putri Honglian dengan sangat serius dan bertanya. Baiklah, Putri Honglian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, aku berada di Gunung Heifeng. Aku akhirnya mengambil metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dari Iblis Tua Montenegro, tetapi kemudian aku disergap oleh Su Ling. Metode tak terkalahkan yang tidak lengkap diambil oleh Su Ling lagi. Apa? Raja Lanyang tidak percaya. Alisnya bergetar dan berkata dengan heran, dengan dia, bagaimana kamu bisa mengambil metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dari tanganmu? Bukankah kamu bekerja keras dengannya? Petik 2. Tidak ada gunanya. Dia memiliki metode rahasia. Dia dapat meningkatkan prestasi kerajaannya beberapa kali dalam waktu singkat. Dia menggunakan metode rahasia ini untuk menghancurkanku. Putri Honglian sama sekali tidak menyembunyikannya, menjelaskan. Begitu, jika Raja Lanyang berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan menyeka beberapa warna suram di bagian bawah matanya. Sampai saat itu, dia benar-benar mengerti mengapa Putri Honglian terus mengatakan bahwa Su Ling mungkin tidak akan dikalahkan oleh Sang Guanmi. Jika Su Ling benar-benar memiliki metode yang tidak terkalahkan, maka Su Ling memang memiliki kekuatan untuk membunuh Sang Guan. Setelah memikirkan hal ini, Raja Lanyang tidak dapat menahan napas dan berkata dalam hatinya, untungnya, aku tidak menyinggung orang yang menyinggung Su Ling sebelumnya. Jika Su Ling tidak mati dalam perang ini dan tumbuh dewasa di masa depan, aku mungkin benar-benar akan menyebabkan kematian. Sekarang tampaknya Pangeran Besar juga sangat menyedihkan. Raja Lanyang tahu dengan jelas bahwa jika Su Ling memiliki dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap, dia memang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Sang Guan. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, kartu dasar Sang Guan adalah memiliki tulang binatang rakus dan mempraktikkan metode rakus. Sekarang, kartu Su Ling yang terekspos termasuk metode harta kirin, formula Dewa Jiulong yang dimenangkan secara paksa dari Pangeran Besar, dan metode tak terkalahkan tidak lengkap yang tidak diketahui yang dipraktikkan oleh Su Ling. Jadi sepertinya Su Ling tidak akan kalah dari Sang Guanmi. Orang ini benar-benar luar biasa. Aku mulai menantikan pertempuran yang menentukan antara dia dan Sang Guanmi di puncak kota terlarang dalam beberapa hari. Raja Lanyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menyeka beberapa warna licik di bagian bawah matanya dan berkata sambil tersenyum. Ya, Putri Honglian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, pada saat itu akan menjadi pesta. Metode kirin vs metode Taoti, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap vs tulang binatang Taoti. Daerah terlarang, Gunung Wanjian. Su Ling masih berlatih pedang. Di bawah air terjun, gravitasi 10.000 kg dan air menghantam otot dan tulang Su Ling dengan ganas. Kepadatan tulangnya sangat tinggi, seperti baja dan batu. Hampir tidak bisa dihancurkan, sangat keras dan mengerikan. Dia membelah pedang di tangannya melintasi air terjun. Pada saat itu, air terjun terputus oleh pedang panjang itu. Dia telah memahami arti pedang itu. Hanya melalui arti pedang itu, dia dapat membelah air terjun, yang sangat mengejutkan. Pemimpin Paviliun Lansi masih berada di dalam gua.
Pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Sang Guanmi sudah dekat. Menurut kesepakatan bulan sebelumnya, Su Ling akan meninggalkan daerah terlarang besok dan pergi ke puncak kota terlarang. Pada saat itu, Sang Guanmi akan menunggu Su Ling di puncak kota terlarang. Pada saat itu, semuanya tidak akan dapat diperbaiki. Karena pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Sang Guanmi adalah pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya. Pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Ini mungkin jalan terakhir. Master Pavilion Lansi tersenyum tak berdaya di wajahnya yang keriput. Su Ling menempuh jalan dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi alamnya, tetapi setiap kali dia meningkatkan kultivasi alamnya, dia akan meningkatkan kekuatannya yang mengerikan. Dalam beberapa hari terakhir kultivasi, alam dan pencapaian Su Ling tidak berubah. Meskipun ki gelap Su Ling lebih tebal dan murni, itu tidak cukup untuk menghadapi kepunahan Sang Guan. Seperti yang dikatakan Su Ling, jika dia ingin mengalahkan Sang Guanmi, dia setidaknya harus mencapai alam Zhenwu tingkat tinggi. Jika tidak, dia akan kalah dalam pertarungan dengan Sang Guan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan ini. Di mata gelap pemimpin Pavilion Lansi, beberapa sinar terang bersinar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan sampai pada langkah ini dengan kekuatannya. Namun, untuk mendukung Su Ling, membantu Su Ling mengalahkan Sang Guanmi, dan membiarkan Su Ling lebih memengaruhi seni bela diri yang paling kuat, pemimpin Pavilion Lansi benar-benar tidak punya pilihan yang lebih baik. Setelah mengambil keputusan, pemimpin Pavilion Lansi perlahan berdiri. Tubuhnya tua dan lemah. Seolah angin bertiup, dia akan langsung jatuh ke tanah seperti buluh yang bergoyang. Namun, sebelum pemimpin Pavilion Lansi keluar dari gua, pemimpin Pavilion Xiaoyao berjalan ke dalam gua dengan cepat. Wajah pemimpin Pavilion Xiaoyao sangat bermartabat. Dia menatap pemimpin Pavilion Lansi dan bertanya, "Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Pemimpin Pavilion Lansi tersenyum pahit. Matanya membara. Dia menatap pemimpin Pavilion Xiaoyao untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukan ini?" Ini, pemimpin Pavilion Xiaoyao berhenti bicara dan matanya bergetar. Dia menatap pemimpin Pavilion Lansi dan ingin melihat beberapa keraguan dari mata pemimpin Pavilion Lansi, tetapi dia jelas kecewa karena mata pemimpin Pavilion Lansi benar-benar tegas dan jelas telah mengambil keputusan sejak lama. Bahkan jika kamu ingin melakukan ini, itu harus dilakukan oleh para murid. Setelah terdiam beberapa saat, pemimpin Pavilion Xiaoyao tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Sebelum kamu datang, bayangan itu seharusnya memberitahumu bahwa seni bela diri itu sangat buruk dan hanya dapat mencangkok tulang hitam sekali dalam hidup mereka. Bagi mereka yang seni bela diri tanpa tulang hitam, begitu mereka menggunakan metode rahasia untuk menanamkan tulang hitam ke dalam tubuh mereka, tulang hitam itu akan menemani mereka sepanjang hidup mereka di masa depan." Master Pavilion Lansi tersenyum pahit. Dia menatap Master Pavilion Xiaoyao untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa tulang-tulang hitam di tubuhku sebanding dengan atau bahkan lebih baik daripada tulang binatang yang rakus." Master, mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin Pavilion Lansi, pemimpin Pavilion Xiaoyao terengah-engah dan segera berlutut di tanah. Ia menyesal dan berkata kepada pemimpin Pavilion Lansi, "Saya minta maaf atas ajaran Anda, yang telah melibatkan guru. Guru tidak dapat hidup dengan tenang di usia tuanya." "Xiaoyao, bangun. Itu bukan salahmu. Itu keputusan guru dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Pemimpin Pavilion Lansi melambaikan tangannya, berjalan ke arah pemimpin Pavilion Xiaoyao, membantunya berdiri, dan berkata, "Terlebih lagi, bahkan jika saya mentransplantasikan tulang hitam saya ke Su Ling, saya tidak akan mati. Saya berusia lebih dari 200 tahun. Hidup atau mati tidak berarti banyak bagi saya, jika aku bisa melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupku yang terbatas ini, maka itu sepadan untuk mati." "Tapi prestasimu," pemimpin Pavilion Xiaoyao berhenti bicara dan sangat sedih. "Jika aku tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupku, bagaimana jika kultivasiku melawan langit? Dalam analisis terakhir, aku hanyalah manusia biasa. Aku belum mencapai keabadian atau keabadian." Pemimpin Pavilion Lansi menatap pemimpin Pavilion Xiaoyao. Dia bertekad dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. Begitu, pemimpin Pavilion Xiaoyao segera berhenti bicara dan menangis. Dia sangat sedih dan berkata tanpa daya, "Baiklah, Xiaoyao, pergi dan bawa Su Ling."
Pemimpin pavilion Lansi mengangguk. Meskipun dia seperti orang tua di senja hari, dia sangat teguh dalam pikirannya dan tidak goyah sama sekali. Berkata, tulang-tulang hitam yang kumiliki adalah tulang-tulang hitam alami, yang disebut pohon surga. Berbeda dari tulang binatang dan tulang pedang, tulang-tulang hitam di tubuhku disempurnakan hingga ekstrim dan dapat memiliki kekuatan alam. Transplantasi tulang-tulang hitam pohon surga ke suling, jadi meskipun suling hanya yang keempat terpenting dalam lingkungan seni bela diri yang sebenarnya, dia dan Sangguan Mi memiliki kekuatan perang. Kota Kekaisaran dan puncak kota terlarang. Sosok yang berdiri sendiri, mengenakan pakaian yang indah, berdiri di puncak kota terlarang yang menjulang tinggi. Dia melihat dirinya sendiri, tetapi matanya sangat kesepian dan bangga. Pada saat ini, dia sombong dan memegang tombak persegi yang dilukis di langit sepanjang lebih dari 2 meter di tangannya. Tombak persegi yang dilukis di langit itu beratnya lebih dari 1000 kilogram, tetapi sangat ringan saat dia memegangnya di tangannya. Setelah sinar matahari pertama di pagi hari, dia berdiri di atas kota terlarang berwarna ungu, seolah menunggu seseorang datang. Seiring berlalunya waktu, setengah jam berlalu, tidak lama, 1 jam berlalu, dan semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sekitar sini. Ji Hongchen, Jenderal Zhang Tiangui, tetua dari Sekte Yanyun, Tang Xian dan yang lainnya berdiri di timur di atas kota terlarang. Mereka mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Mereka semua memusatkan perhatian pada sosok yang kesepian itu. Sangguan Mi telah datang. Zhang Tiangui menatap bayangan yang kesepian itu dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, dia telah menembus wilayah itu lagi dan mencapai tingkat ganda wilayah Tianwu. Bakat bela diri orang ini terlalu abnormal. Ji Hongchen juga terkejut di dalam hatinya, karena apa yang dikatakan Zhang Tiangui memang benar. Sangguan Mi berdiri di puncak kota terlarang. Momentumnya sangat kuat dan kultivasi alamnya ditingkatkan oleh alam kecil dibandingkan dengan sebelumnya, mencapai tingkat ganda alam Tianwu. Dalam waktu 1 bulan, Anda dapat menembus alam kecil, dan Anda dapat melihat bakat bela diri Sangguan yang punah. Jika Anda memberi orang ini waktu untuk tumbuh dewasa, saya khawatir dia akan mencapai tingkat kultivasi yang saya miliki sekarang ketika dia berusia 30 tahun. Ji Hongchen berkata dengan suara rendah setelah menyeka beberapa warna yang mengejutkan di matanya yang indah. Ya, Sangguan Mi layak menjadi jenius pertama di Kekaisaran Lanxing. Dia menduduki puncak daftar pertempuran Zhenwu beberapa tahun yang lalu. Saya khawatir Xiao Xuexue adalah satu-satunya seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengannya di Kekaisaran Lanxing. Namun, Xiao Xuexue bukanlah seniman bela diri dari Kekaisaran Lanxing. Dia berasal dari wilayah es. Tetua itu mengangguk dan berpikir bahwa dia kagum dengan bakat seni bela diri Sangguan Mi. Seketika, tetua itu menatap Tang Xian di sampingnya dan bertanya, "Xian, apa pendapatmu tentang kepunahan Sangguan?" Tang Xian tercengang. Dia menyeka beberapa rona merah di wajahnya dan berkata, "Jenius seni bela diri terbaik, pahlawan muda." Setelah mendengar deskripsi Tang Xian, tetua itu tidak dapat menahan tawa. Dia tahu bahwa Tang Xian sangat menghargai bakat seni bela diri itu. Komentar Tang Xian tentang Sangguan Mi tadi adalah komentar terbaik yang didengar tetua itu dari mulut Tang Xian. Bahkan saat menilai nebula Sima dan nyala api Ouyang, Tang Xian meremehkan, tetapi dia sangat bersemangat saat menilai kepunahan Sangguan. Tidak diragukan lagi, Tang Xian memiliki firasat baik terhadap Sangguan Mi di dalam hatinya. Sepertinya setelah kembali ke Sekte Yanyun, kamu dapat mempertimbangkan untuk melamar Xian dan Sangguan Mi kepada Patriark. Ini adalah pernikahan antara bakat yang sebenarnya. Tetua itu tidak dapat menahan tawa dan berpikir dalam hatinya. Ji Hongchen sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa apa yang dipikirkan tetua itu tidak lebih dari sekadar membiarkan Tang Xian dan Sangguan Mi memiliki percikan cinta. Namun, Tang Xian dan Sangguan Mi memang pasangan yang sempurna. Bagaimanapun, Sangguan Mi adalah jenius pertama di Kekaisaran Lanxing. Dia juga memiliki tulang hewan yang rakus dan mempraktikkan metode harta karun yang rakus. Baik kultivasi alam maupun bakat seni bela diri tidak ada bandingannya. Adapun Tang Xian, yang lahir di Sekte Yanyun dan merupakan keturunan Tang Qingshan yang membunuh kaisar, dia memang memenuhi syarat untuk menikahi Sangguan Mi. Suling, jika kau menyinggung seorang pendekar tingkat ini, aku akan melihat bagaimana kau menghancurkan permainan kali ini. Ji Hongchen tersenyum beberapa kali, dan beberapa warna suram melintas di matanya yang indah.
Dia yakin bahwa selama Su Ling berani muncul di sini dan melawan Sang Guanmi untuk hidup dan mati, Su Ling pasti akan mati dalam pertempuran ini. Sima Xingyun dan Ouyang Yan juga menatap Sang Guanmi yang berdiri di atas kota terlarang. Mereka telah lama mendengar tentang nama Sang Guanmi. Namun, ini adalah pertama kalinya melihat Sang Guanmi dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka benar-benar terkejut. Sang Guanmi benar-benar heroik dan layak menjadi jenius pertama Kekaisaran Lanxing. Secara khusus, Sang Guanmi tingginya lebih dari 7 kaki dan memegang tombak persegi yang melukis langit sepanjang lebih dari 2 meter. Momentum seluruh orang itu kuat dan mendominasi, yang benar-benar mengagumkan. Aku tidak menyangka Sang Guanmi begitu hebat. Su Ling bahkan berani menantang seniman bela diri setingkat ini. Dia benar-benar melampaui kemampuannya dan bunuh diri dengan memukul batu dengan telur. Sima Xingyun juga optimis tentang Sang Guanmi, dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Sang Guanmi benar-benar terlalu kuat. Aku tidak sebaik dia. Api Ouyang mengangguk dengan berat, dan dia terkejut di dalam hatinya, karena kekuatan Sang Guanmi benar-benar luar biasa. Kau tahu, Sang Guanmi baru berusia 20-an. Dengan bakat seni bela dirinya saat ini, aku khawatir dia bisa memasuki alam yin dan yang ketika dia berusia sekitar 30 tahun. Itu mengerikan. Di posisi barat di puncak kota terlarang, Putri Honglian dan Suanyuan Changkong, serta Raja Lanyang yang mulia, semua menatap Sang Guanmi. Putri Honglian mengerutkan kening dan berkata, apakah ini Sang Guanmi? Sangat kuat. Ya, pada awalnya, Putri Honglian tidak tahu banyak tentang Sang Guanmi. Dia hanya berpikir bahwa Sang Guanmi hanyalah jenius pertama dari Kekaisaran Lanxing. Namun sekarang, setelah menyaksikan kepahlawanan Sang Guanmi, Putri Honglian masih sangat terkejut. Changkong, kamu dan Sang Guan ini hancur. Jika kamu bertarung untuk hidup dan mati, seberapa yakin kamu bisa mengalahkannya? Putri Honglian menatap langit Suanyuan di sampingnya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya, lagi pula, dia telah berlatih metode harta karun Taoti dan memiliki tulang binatang Taoti. Jika dia bertarung dengan keras, aku mungkin tidak dapat menghancurkannya. Suanyuan Changkong tampak sangat bermartabat. Ketika dia melihat Sang Guanmi pada pandangan pertama, dia sudah mengukur kesenjangan antara Sang Guanmi dan kekuatan tempurnya sendiri. Namun jelas, Sang Guanmi tidak kalah darinya. Hehe, kupikir Su Ling akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sang Guanmi jika dia berlatih metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, tetapi sekarang tampaknya Su Ling benar-benar tidak memiliki kesempatan. Putri Honglian tersenyum tak berdaya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Su Ling hanya seorang pejuang di wilayah Zhenwu, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Karena bahkan jika Sang Guanmi bertarung melawan wilayah Tianwu tingkat tinggi, dia mungkin tidak akan kalah dari pihak lain. Kata Suanyuan dengan suara keras. Putri Lanyang, yang berada di samping Putri Teratai Merah, melihat perubahan besar Putri Teratai Merah. Dia tiba-tiba memahaminya dan berkata, apakah Yang Mulia masih berpikir bahwa Su Ling memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sang Guan? Raja Lanyang, apakah Anda sengaja mengejekku? Putri Honglian mendengus dingin dan berteriak dengan dingin. Yang Mulia Putri tertawa. Bagaimanapun, dia adalah jenius pertama Kekaisaran Qing, tetapi Su Ling adalah seorang jenius, tetapi dia belum bangkit. Dia akan kalah di tangan Sang Guan, tetapi memang seharusnya begitu. Namun sayangnya, perang ini adalah pertempuran antara hidup dan mati. Jika Su Ling kalah, dia harus membayar nyawanya sebagai harganya. Lanyang Wang tersenyum pahit dan menjelaskan. Di selatan puncak kota terlarang, pangeran besar berkumpul di sini untuk menyaksikan perang dengan banyak seniman bela diri. Putri Fuling dan Pangeran ke-9 juga muncul di sini. Tentu saja, ada orang yang sangat istimewa yang juga tinggal di sini, yaitu Pangeran ke-6. Ketiga pangeran, dengan banyak prajurit, berkumpul di sekitar selatan puncak kota terlarang. Pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Sang Guanmi akan segera terjadi. Selamat, saudara ke-6. Aku akan kehilangan satu saingan. Pangeran tertua, tersenyum bahagia, melirik ke-6 pangeran di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Kakak tertua bercanda, aku harus memberi selamat pada kakak tertua. Ada satu musuh yang hilang. Bagaimanapun, apa yang terjadi di 100.000 gunung telah menyebar ke seluruh keluarga kerajaan. Kakak tertua bahkan bisa kehilangan metode harta karunnya sendiri. Aku merasa sakit hati pada kakak tertua. Pangeran ke-6 menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Hah,
Mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-6, wajah pangeran tertua sedikit tidak senang. Dia kehilangan formula Dewa Jiulong kepada Su Ling, yang telah menjadi bekas luka di hatinya. Dia tidak ingin orang lain menyebutkannya, tetapi Pangeran ke-6 menyebutkannya lagi, yang hanya membuat intinya kesal. Namun, tepat ketika Pangeran tertua ingin marah, Pangeran ke-9 tiba-tiba berkata, kakak ke-6, jangan berdebat lagi. Kakak Su harus segera datang. Jalang terkutuk itu, apakah dia memiliki keberanian untuk muncul di sini atau tidak mungkin menjadi pertanyaan. Putri Poria Kokos mendengus dingin. Dia masih ingat selusin tamparan di wajahnya. Dia sangat marah di dalam hatinya dan berteriak dengan marah. Kakak Su, dia akan datang. Tatapan mata Pangeran ke-9 tiba-tiba menjadi sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Di paviliun tinggi kota kekaisaran tidak jauh dari sana, Li Huang berdiri di koridor paviliun tinggi, dan Ayah Li mengikutinya dari dekat setengah meter di belakangnya. Presiden Muling dan penguasa paviliun bebas es juga muncul di koridor. Kalian berdua, tolong jangan ikut campur dalam perang antara Sangguan Mi dan Su Ling. Li Huang menyipitkan matanya, menatap Presiden Muling dan penguasa paviliun bebas es di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum. Oh, begitulah alam. Presiden Muling tersenyum dan mengangguk langsung. Luo Wushuang juga mengangguk. Karena dia membantu Su Ling menjanjikan perang, dia tidak bisa ikut campur lagi. Pertempuran ini akan menentukan siapa jenius pertama kekaisaran Lanxing yang sebenarnya, Su Ling atau Sangguan Mi. Hanya ada satu dari mereka, yang bisa berjalan menuruni puncak larangan ungu hidup-hidup. Yang lainnya pasti akan mati. Li Huang memegang cangkir teh di tangannya. Itu adalah cangkir teh seladon. Sangat cantik, katanya sambil tersenyum. Seharusnya Sangguan Mi, Tuan Muda. Bagaimanapun, Sangguan Mi, tetapi ada dua tingkatan wilayah Tianwu. Betapapun kuatnya Su Ling, saya khawatir itu hanya wilayah Zhenwu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Sangguan Mi? Adipati Li, yang mengikuti di belakang Kaisar Li, tiba-tiba berkata. Budak murahan, di mana Anda bisa berbicara di sini? Mengapa Anda tidak segera turun? Mata Li Huang tiba-tiba tenggelam, menatap Ayah Li dengan dingin dan memarahi. Ayah Li tersenyum, mengguncang tubuhnya dan bergegas meninggalkan koridor. Setelah kakek Li pergi, Li Huang tersenyum dan berkata kepada Tuan Paviliun Wushuang, Tuan Paviliun Wushuang, mohon maafkan saya. Budak murahan ini benar-benar jujur. Dia tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Mohon maafkan saya, wajah pemimpin Paviliun Frost Free sangat jelek. Su Ling dikirim ke daerah terlarang untuk berkultivasi. Sekarang dia hanya bisa berharap Su Ling dapat membuat terobosan besar di daerah terlarang. Jika tidak, Su Ling pasti akan mati dalam perang ini. Su Ling, jangan mengecewakanku. Tuan Wushuang tampak sangat bermartabat. Dia khawatir tentang situasi Su Ling dan berkata dalam hatinya angin dan awan berembus kencang. Di panggung pertempuran di puncak kota terlarang, Sangguan Mi berdiri dengan gagah dan memandang pemandangan di sekitarnya dengan pandangan menghina. Ia menatap semakin banyak seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan membentuk senyum. Ia sangat yakin bahwa ia akan menghancurkan Su Ling sepenuhnya dan memotong Su Ling di bawah panggung pertempuran. Waktu terus berlalu. Matahari merah menyala terbit di timur, memancarkan cahaya panas, bersinar terang di wajah Sangguan. Luo Qianli mengikuti Bai Jingtang ke utara puncak kota terlarang. Luo Qianli tidak bermaksud datang ke sini kali ini. Tapi, Luo Qianli mengira Dan Wu Chen adalah kakak senior Su Ling. Pertempuran yang menentukan ini sangat penting bagi Su Ling. Mungkin Dan Wu Chen akan datang ke sini. Tapi yang mengecewakan Luo Qianli adalah Dan Wu Chen tidak muncul. Bai Jingtang tahu apa yang dipikirkan Luo Qianli, tapi ia tidak peduli. Bagaimanapun, Luo Qianli pasti akan menikah dengannya di masa depan. Jangan lihat, dia tidak datang. Wajah Bai Jingtang tampan dan cerah. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, Bai Jingtang tidak memperhatikan orang-orang kecil seperti Su Ling dan Dan Wu Chen sejak awal. Bagaimanapun, orang-orang seperti dia berada di atas, setidaknya mereka juga putra Presiden Serikat Alkimia. Betapa mulianya status mereka, bagaimana Su Ling dan Dan Wu Chen bisa dibandingkan dengannya. Luo Qianli sangat cantik dan memiliki temperamen yang berdebu. Menurut pendapat Bai Jingtang, Luo Qianli telah lama berada di tasnya. Sebagai Presiden Muda Serikat Alkimia,
apakah dia masih perlu bersaing dengan pria kecil seperti Dan Wuchen? Konyol, konyol, dalam perang hari ini, Sang Guanmi akan membunuh Suling. Dan Wuchen dikenal sebagai jenius top, tetapi dia tidak berani muncul di sini untuk menghentikan Sang Guanmi. Apa Dan Wuchen? Bai Jingtang, aku katakan padamu, bahkan jika dia tidak datang ke sini, aku tidak akan menikahimu. Luo Qianli menyeka beberapa warna dingin di matanya yang indah. Dia tanpa sadar menatap Bai Jingtang dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, terserah padamu, dan kamu tidak bisa menjadi penguasa pernikahanmu. Bai Jingtang tersenyum beberapa kali. Dia tidak akan mengambil hati apa yang dikatakan Luo Qianli. Bagaimanapun, Luo Qianli terlalu muda untuk memahami kekuatan kekuasaan. Seorang wanita seperti Luo Qianli berasal dari luar biasa. Tidak apa-apa jika dia terlihat sangat jelek. Pernikahan dapat dikendalikan oleh temperamennya, tetapi jika dia terlihat sangat cantik, itu sangat fatal. Karena begitu mereka cantik, mereka akan digunakan sebagai alat untuk pernikahan tanpa kebebasan apapun. Ini adalah kenyataan berdarah. Luo Qianli mendengus dingin, marah tetapi tidak berdaya. Dia tahu bahwa kata-kata Bai Jingtang benar, dan pernikahannya tidak dapat dikendalikan olehnya. Waktu terus berlalu. Matahari merah menyala tergantung di antara langit dan bumi. Matahari yang terik menyinari bumi, membuat wajah samping Sang Guanmi terlihat sangat jelas. Sang Guanmi tiba-tiba mengangkat tombak Fang Tianhua yang ditancapkan di tanah, berteriak dengan marah, Suling, apakah kamu takut? Tidak diragukan lagi, setelah waktu yang ditentukan, Sang Guanmi tiba di panggung pertempuran di puncak kota terlarang. Dia tidak sabar untuk membunuh Suling. Namun, yang membuatnya kecewa, Suling masih belum muncul. Sang Guanmi menunggu lama, dia bahkan mengira Suling tidak berani muncul di panggung karena dia takut. Setelah meraung, Sang Guanmi masih belum puas. Dia berteriak lagi, waktu yang disepakati telah tiba. Jika kamu cukup berani, jangan mundur, sembunyi, keluar dan bertarunglah denganku. Pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Semua petarung yang tinggal di semua sisi panggung merasakan darah mereka mendidih ketika mereka mendengar kata-kata heroik Sang Guanmi. Mereka menantikan pertempuran itu, karena pertempuran ini terkait dengan siapa jenius pertama Kekaisaran Lanxing. Ini bukan hanya pertempuran kehormatan, tetapi juga pertempuran hidup dan mati. Suling ini, bukankah dia benar-benar tidak berani datang seperti yang dikatakan Sang Guanmi? Sangat mungkin, bagaimanapun, Sang Guanmi adalah seniman bela diri ganda di wilayah Tianwu. Dia memiliki tulang binatang yang rakus dan mempraktikkan metode harta karun yang rakus. Bahkan jika Suling muncul di sini, dia pasti sudah mati. Mungkin dia telah melarikan diri dari ibu kota kekaisaran sejak lama. Lagi pula, seberapa berhargakah apa yang disebut martabat dibandingkan dengan kehidupan? Seniman bela diri dari segala arah mulai berbicara. Banyak seniman bela diri mempertanyakan apakah Suling berani tidak muncul karena takut. Suling bahkan tidak dapat melarikan diri dari pertempuran yang dijanjikan. Itu terlalu memalukan baginya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di benua ini di masa depan? Seorang sandera curiga. Bukankah normal bagi beberapa seniman bela diri untuk menyerahkan martabat mereka untuk melindungi hidup mereka? Jadi, sangat mungkin Suling tidak akan datang. Omong kosong. Itu tidak mungkin. Aku memperkirakan dia sudah melarikan diri dari ibu kota kekaisaran, dan bahkan meninggalkan kekaisaran Lanxing. Banyak seniman bela diri, dengan kata-kata yang keras, terus-menerus menyerang Suling dan berkata. Sang Guanmi berdiri di panggung, mendengarkan orang-orang dari segala arah mencela Suling, memarahi dan menghina Suling. Dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Semakin Suling dibenci, semakin dia senang. Putri Honglian mengerutkan kening. Dia tidak percaya Suling akan takut untuk bertarung, karena menurutnya, Suling tidak akan melarikan diri bahkan jika dia bukan musuh Sang Guanmi. Dia selalu merasa bahwa Suling adalah seorang pejuang pemberani sejati, bukan orang-orang jahat yang tidak menepati janji mereka. Dia akan datang. Putri Honglian tampak serius dan berkata dengan tegas. Putri Lan yang tetap berada di samping Putri Teratai Merah dan mendengar kata-kata Putri Teratai Merah. Dia tidak dapat menahan tawa ringan. Dia berkata, Yang Mulia Putri, mungkin hidup lebih penting daripada martabat. Bukankah begitu? Suling tahu dengan jelas bahwa dia bukanlah musuh Sang Guan, tetapi apakah dia di sini untuk mencari jalannya sendiri? Beranikah dia datang ke sini? Berani.
Hampir tanpa berpikir, Putri Honglian menatap Raja Lanyang dengan dingin dan berkata langsung, beberapa seniman bela diri masih akan terus maju bahkan jika mereka tahu mereka akan kalah dan mati. Apakah kamu benar-benar mengenalnya dengan baik? Raja Lanyang memiliki cara yang luar biasa. Tidak mengerti, tetapi percaya. Putri Honglian berkata dengan suara yang dalam, tampak sangat serius. Baiklah, mari kita tunggu beberapa jam lagi untuk melihat apakah keyakinanmu benar. Raja Lanyang tersenyum. Sebenarnya, di hati Raja Lanyang, Su Ling tentu saja tidak berani datang, karena hasil perang itu sudah pasti setelah munculnya Sangguanmi. Pemusnahan Sangguan terlalu kuat. Dengan kekuatan Su Ling, bahkan jika dia muncul di sini, dia akan mati. Daripada begitu, Su Ling mungkin juga melarikan diri. Bagaimanapun, martabat yang hilang tidak bernilai banyak uang. Lebih penting untuk melindungi kehidupan daripada martabat. Di timur puncak kota terlarang, Ji Hongchen dan yang lainnya juga menunggu. Mereka dapat mendengar apa yang dikatakan para seniman bela diri di sekitar mereka dengan sangat jelas. Tetapi Ji Hongchen tidak percaya bahwa dengan keberanian Su Ling, dia akan memilih untuk melarikan diri dari perang, yang tidak mungkin. Jika bahkan dalam pertempuran tingkat ini, memilih untuk melarikan diri untuk menghadapinya, maka dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemuda tertinggi, maka dia benar-benar pantas untuk mati. Mata Ji Hongchen tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara dingin. Saat ini, Ji Hongchen bahkan diam-diam memutuskan bahwa jika Su Ling berani melarikan diri dari perang, Ji Hongchen akan mati-matian untuk membunuh Su Ling, bahkan jika dia pergi ke ujung bumi. Hehe, kukira dia pemberani, tapi sekarang dia terlihat seperti sampah dan tidak bisa dibandingkan dengan Sangguanmi. Pertarungan ini adalah semacam penghujatan dan fitnah terhadap Sangguanmi. Dia tidak pantas berdiri di panggung yang sama dengan Sangguanmi. Dia adalah semut pengganggu yang rendah hati dan rapuh. Tang Xian mencibir dan merasa marah. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul, tetapi Su Ling belum muncul. Su Ling jelas-jelas mundur dan tidak berani datang. Hal ini membuat Tang Xian semakin meremehkan Su Ling. Sialan, dia sialan. Jika dia tidak peduli dengan pemimpin pavilion Lanxi, dia seharusnya membiarkan saudara seperguruan tertua membunuhnya sepenuhnya ketika dia pergi ke Sekte Yanyun. Tang Xian berteriak dingin. Namun, ketika Tang Xian terus memarahi dan memaki Su Ling, Ouyang Yan yang berada di sampingnya tiba-tiba mengubah raut wajahnya, tampak serius dan berkata dengan keras, Xian, sepertinya ada kekuatan yang datang ke arah sini. Hah, mendengar ucapan itu, Tang Xian tertegun dan tanpa sadar melihat ke langit yang setengahnya tidak jauh. Hampir pada saat yang sama, semua seniman bela diri di dekat puncak kota terlarang menyadari kemunculan kekuatan itu secara tiba-tiba dan menatap serangan kekuatan itu. Wah, itu adalah pedang panjang yang tajam, memotong udara. Kemudian, di hadapan semua orang, sebuah pedang tajam menusuk langsung ke batu panggung pertempuran di puncak kota terlarang dan menusuk Sangguanmi 3 meter di depannya. Apakah kamu akhirnya di sini? Sangguanmi masih dalam kondisi prima dan wajahnya tidak berubah. Dia menatap ke depan dan bertanya dengan keras. Semua orang tercengang. Mereka semua melihat ke arah yang sedang dilihat Guanmi. Mereka melihat sosok yang mengenakan pakaian indah perlahan muncul di hadapan mereka. Maaf, aku mandi dan makan sebelum datang. Aku minta pijat, jadi aku datang terlambat. Kau harus menunggu. Sosok itu datang perlahan, dengan senyum di wajahnya. Dia sama sekali tidak tampak takut, dan berkata langsung. Kau benar-benar santai dan elegan. Sangguanmi menyipitkan matanya dan berkata acuh tak acuh dengan sedikit amarah di hatinya. Hehe, aku tidak ingin memengaruhi suasana hatiku karena masalah kecil bertengkar denganmu. Lagi pula, aku tidak menganggapmu sebagai penghalang untuk mempengaruhi pemuda tertinggi untuk saat ini. Su Ling tersenyum, sangat acuh tak acuh. Kau, mata Sangguanmi tiba-tiba tenggelam, sedikit marah, dan berteriak, cepat naik ke panggung. Pemenang akan hidup dan yang kalah akan mati. Karena kau bertekad untuk mati, aku akan membantumu. Bahasanya jatuh, tubuh Su Ling, meraung, bergegas langsung ke panggung pertempuran, tampak sangat bermartabat, dan berteriak, datanglah ke medan perang. Kota Kekaisaran, puncak kota terlarang. Kemunculan Su Ling yang tiba-tiba di luar dugaan banyak seniman bela diri, terutama yang sebelumnya. Mereka menggunakan kata-kata untuk menyerang Su Ling, bahkan memarahi Su Ling karena pengecut, dan menuduh Su Ling tidak berani melawan Sangguan untuk menghancurkan hidup dan mati.
Para seniman bela diri itu dipukuli habis-habisan di wajah oleh Su Ling dan merasa malu. Namun, saat berikutnya, seorang prajurit berdiri, mencibir dengan nada mencemooh dan langsung mengejek, bagaimana jika Su Ling muncul. Hasil dari perang ini sudah lama ditakdirkan. Pemusnahan Sangguan adalah keadaan ganda surga dan seni bela diri. Dia memiliki metode harta karun Taoti dan tulang binatang Taoti. Kualifikasi apa yang dimiliki Su Ling untuk melawan pemusnahan Sangguan? Mereka tidak memiliki tingkatan yang sama. Petik 2. Benar sekali. Bahkan jika Su Ling memiliki keberanian untuk muncul di sini, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Dia masih terlalu muda dan sembrono. Dia tidak pantas untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Sangguan Mi. Sungguh konyol bahwa dia berani muncul di sini tanpa malu-malu. Ya, pada akhirnya, bagaimana dengan kemunculan Su Ling? Bagaimana dengan pelariannya? Dia pasti akan mati. Karena dia sama sekali bukan lawan Sangguan Mi. Aku benar-benar tidak tahu modal apa yang dimiliki Su Ling. Dia berani muncul di atas panggung. Dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan diri. Banyak seniman bela diri, berdiri di segala arah, semuanya mencibir dengan jijik, dan sama sekali tidak menatap Su Ling. Karena, pada saat Su Ling muncul, jelas bagi semua orang bahwa Su Ling hanyalah alam Zhenwu tingkat 4. Dibandingkan dengan sebelumnya, kultivasi Su Ling di alam itu meningkat 2 alam kecil hanya dalam waktu 1 bulan. Bakat seni bela diri Su Ling memang terbukti. Tapi kenapa, kesenjangan antara 4 alam Zhenwu dan 2 alam Tianwu hampir tidak dapat diatasi? Dengan kata lain, Su Ling pasti akan kalah dan mati dalam perang ini. Setelah memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk mencibir dengan jijik. Melihat Su Ling muncul, Putri Honglian terkejut. Dia benar-benar pemalu. Apakah Su Ling benar-benar ingin melarikan diri dari perang? Bagaimanapun, Sangguan Mi sangat kuat. Bahkan Suan Yuan Cangkong mungkin bukan lawan Sangguan Mi. Yang mulia, tampaknya Anda tahu betul tentang Su Ling. Dia benar-benar berani muncul di sini. Tetapi pernahkah Anda memikirkannya? Bahkan jika dia ada di sini, dia tetap akan mati. Raja Lanyang mengikuti Putri Honglian. Sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum menghina dan berkata. Putri Honglian terdiam. Dia mengakui bahwa apa yang dikatakan Raja Lanyang benar. Pada saat itu, dia bahkan berharap Su Ling tidak muncul. Ya, dia lebih suka Su Ling menghindari perang, karena Sangguan Mi memang jauh lebih kuat daripada Su Ling, dan jarak di antara mereka hampir mencapai 1 alam. Jarak yang begitu besar, bahkan jika Su Ling memiliki metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, saya khawatir itu tidak dapat diatasi. Lihat, kamu tidak bisa berkata apa-apa. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan Su Ling dalam adegan ini? Raja Lanyang tersenyum. Bagaimana jika dia menang? Setelah hening sejenak, Putri Honglian tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak sangat tegas, menatap Raja Lanyang dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam. Hah, mendengar ucapan itu, Wang Dun dari Lanyang tercengang. Su Ling baru saja muncul dan menunjukkan kekuatan bertarungnya. Jelas bahwa itu hanya 4 tingkat wilayah Zhenwu. Meski begitu, Putri Honglian masih percaya bahwa Su Ling memiliki kesempatan untuk menang. Mengapa Putri Honglian begitu percaya diri pada Su Ling? Benarkah Putri Honglian telah bersama Su Ling, seperti yang dikatakan dunia luar? Memikirkan hal ini, Raja Lanyang segera menyeka beberapa warna suram di bagian bawah matanya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, Su Ling harus mati dalam perang ini. Beranikah aku menyentuh wanita yang kusukai? Aku ingin melihat Su Ling tumbuh dewasa, tetapi sekarang tampaknya dia tidak memiliki kesempatan. Putri Honglian tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Raja Lanyang. Matanya terfokus pada platform pertempuran. Su Ling bergegas ke platform pertempuran setelah mengatakan, datanglah berperang. Momentum seluruh orang itu pecah pada saat itu, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan liar. Seluruh platform pertempuran meraung terus-menerus. Pemandangan itu sangat mengejutkan, dan bahkan udara mulai menjadi kering dan panas. Ada 4 tingkat seni bela diri sejati. Benar-benar tidak banyak seniman bela diri yang dapat mencapai tingkat Su Ling. Tetapi sangat disayangkan bahwa kultivasi alamnya jauh dari Sangguan Mi. Dia masih akan kalah dalam perang ini. Suan Yuan Cangkong mengikuti Putri Honglian. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan serius. Langit, Putri Honglian sedikit tidak senang dan berteriak dengan suara yang dalam, saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu sampai saya benar-benar melihat hasilnya.
Baik, Yang Mulia. Suanyuan tampak dingin di langit dan buru-buru menjawab bahwa dia tidak berani menentang keinginan Putri Honglian. Pada saat ini, di panggung pertempuran di atas kota terlarang ungu, Su Ling keluar dari seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba menarik pedang Tianhuang yang telah dia masukkan ke dalam celah batu. Ujung pedang yang tajam menunjuk langsung ke Sangguan Mi. Sangguan Mi mencibir. Saat berikutnya, seluruh suara Sangguan Mi hanya mendengar, dengungan, dan menghilang dalam pandangan Su Ling. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa Sangguan telah menghancurkan prestasinya dan mencapai alam Tianwu. Dia telah berlatih banyak teknik tubuh dan bergerak sangat cepat. Apakah kamu ingin menghancurkanku dengan kecepatan? Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Su Ling mengerutkan kening dan berteriak dingin. Pada saat itu, Su Ling menyeka beberapa warna dingin dan ganas di fundus matanya. Dia dengan panik melepaskan ki gelap di tubuhnya dan memadatkan lapisan geng pedang dan ki pedang pemotong dingin di sekitar tubuhnya. Dia bangkit dengan tren dan melilit Su Ling. Boom! Pada saat Su Ling mengumpulkan geng pedangnya, suara keras terdengar. Kemudian saya melihat sosok Sangguan Mi tiba-tiba muncul di atas Su Ling. Ada energi yang mengerikan di telapak tangan kanan Sangguan Mi, dan dia menekan dan menghancurkannya langsung di atas kepala Su Ling. Energi yang mengerikan itu bergetar liar, dan udara di sekitarnya, bobo. Itu hampir runtuh, dan bahkan ruang itu bergetar. 10.000 pedang milik sekte. Di sekujur tubuh Su Ling, terdapat lapisan pedang gang, dan pedang ki telah mengembun. Ia memegang pedang Tianhuang dan memotongnya langsung dari bawah ke atas. Dengan pedang ini, pedang ki yang tak berujung langsung berubah menjadi momentum pedang yang mengerikan, dan menghantam serta bertabrakan dengan energi mengerikan yang ditimbulkan oleh tekanan Sangguan Mi. Boom! Momentum pedang yang kuat dan energi yang mendominasi bertabrakan bersama untuk membentuk gelombang energi berbentuk riak di dalam air, yang menyebar liar di sekitarnya. Semua seniman bela diri di sekitar terkejut dan bahkan memiliki perasaan menyeramkan ketika mereka melihat semua ini dengan mata kepala mereka sendiri pada saat ini. Beberapa seniman bela diri di wilayah Tianwu tercengang, tubuh mereka gemetar, dan berbisik, apakah ini kekuatan Sangguan Mi yang sebenarnya? Ini baru pukulan pertama. Sudah mencapai level ini, sangat mengerikan. Tidak heran seseorang berkomentar bahwa Sangguan Mi memiliki kekuatan untuk menyaingi seni bela diri Tianwu tingkat tinggi. Awalnya, saya membenci pandangan ini, tetapi sekarang tampaknya ini memang faktanya. Sangguan Mi pasti bisa bertarung dengan seni bela diri Tianwu tingkat tinggi. Banyak praktisi seni bela diri merasa takut ketika mereka melihat telapak tangan Sangguan Mi. Mereka diam-diam mengatakan bahwa jika mereka menghadapi telapak tangan itu, mereka akan langsung terbunuh. Selain terkejut di hati mereka, beberapa seniman bela diri memikirkan Su Ling yang mengambil telapak tangan di depan dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan limbah Su Ling, dia berani mengambil telapak tangan di depan. Dia hanya ingin mati. Ya, Su Ling pasti sudah mati di bawah telapak tangan itu sekarang. Dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan telapak tangan itu. Seniman bela diri lainnya menggemakan taos satu demi satu. Pada saat ini, Putri Honglian juga tidak dapat menahan napas dan menatap ke arah panggung pertempuran. Tabrakan tadi benar-benar terlalu dahsyat. Anda tahu, ini adalah pukulan pertama. Sudah mencapai level ini, tampaknya Sangguan Mi benar-benar bertekad untuk membunuh Su Ling. Su Ling, tidakkah kamu benar-benar akan terbunuh seperti ini? Melihat debu di atas panggung, pandangan Putri Honglian terhalang dan berkata dengan suara yang dalam. Dia belum mati. Suanyuan berkata dengan suara panjang dan hampa, aku merasakan momentumnya dan dia masih meledak. Putri Honglian mengerutkan kening. Dia menenangkan diri dan mencoba merasakan momentum Su Ling. Benar saja, seperti yang dikatakan Suanyuan Cangkong, momentum Su Ling masih meletus dan jelas tidak mati. Ji Hongchen dan Jenderal Zhan Tiangui terkejut melihat Sangguan Mi mengeluarkan cara yang begitu sombong dan langsung ingin membunuh Su Ling. Sangguan ini sangat membenci Su Ling sehingga dia ingin membunuh Su Ling pada pukulan pertama. Ji Hongchen berkata dengan suara yang dalam. Banyak sekali orang yang membenci Su Ling. Dia menyinggung banyak kekuatan besar di Kekaisaran Lanxing. Sekte hantu mayatmu muncul di sini untuk membunuh Su Ling. Tang Xian mendengus dingin, menatap Ji Hongchen dalam-dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia bisa menangkis telapak tangan pertama Sangguan Mi, bagaimana dia bisa menahan telapak tangan kedua, ketiga, dan keempat? Hehe, sepertinya senior Tang Qingshan tidak mengajarimu cara menghormati orang kuat.
Terutama mereka yang jauh lebih kuat darimu. Ji Hongchen menyipitkan matanya, tersenyum beberapa kali, dan berkata kepada Tang Xian. Tetua itu tetap di dekatnya, segera berdiri, tersenyum tak berdaya, dan berkata, Wakil pemimpin Ji, mohon maafkan saya. Xian masih terlalu muda, namun, menurut saya apa yang baru saja dikatakannya tidak masalah. Su Ling benar-benar bukan lawan Sangguan dalam perang ini. Bagaimana jika Su Ling menang? Ji Hongchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang tegas. Tidak mungkin, kata Tang Xian tegas. Ji Hongchen selalu memiliki beberapa tawa kecil di wajahnya. Dia terlalu malas untuk melihat hal-hal seperti Tang Xian. Orang bodoh tidak takut, mereka yang tidak menghormati yang kuat pasti akan menderita banyak kejahatan. Jika Tang Xian bukan keturunan Tang Qingshan, Ji Hongchen akan memberi pelajaran kepada Tang Xian. Hanya generasi yang lebih muda, apakah dia memenuhi syarat untuk berbicara dengannya seperti ini? Itu sombong. Tepat di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri percaya bahwa ketika Su Ling terbunuh oleh satu telapak tangan, debu di panggung pertempuran berangsur-angsur surut, dan kedua sosok itu terlihat jelas. Su Ling, apakah kamu masih hidup? Banyak seniman bela diri yang sangat terkejut dan berkata, dengan dia, bisakah kau menahan pukulan pertama Sangguan Mi? Di atas panggung, Sangguan Mi mengerutkan kening. Dia tampak sangat bermartabat dan pucat. Harus dikatakan bahwa Su Ling dapat menangkis pukulan pertamanya, yang benar-benar mengejutkannya. Bagaimanapun, dia awalnya mengira bahwa perang itu akan sangat sederhana. Dia dapat membunuh Su Ling dalam sekejap dan membiarkan Su Ling mati tanpa tempat untuk dikubur. Kau benar-benar mengejutkanku, tetapi bahkan jika kau menahan pukulan pertamaku, itu tidak berarti apa-apa. Bagaimanapun, kau hanya akan mati lebih menyedihkan selanjutnya. Karena aku ingin menggunakan tulang binatang Taoti dan metode harta karun Taoti. Aku ingin menghancurkanmu sepenuhnya, sehingga kau tidak bisa mati dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sangguan Mi menatap Su Ling dengan mata sedih dan berkata dengan acuh tak acuh. Sangguan Mi, apakah kau sudah cukup bicara omong kosong? Jika kau sudah cukup bicara, tolong bunuh aku segera, karena aku tidak sabar untuk melihat seberapa banyak yang dapat kau capai dengan menggunakan tulang binatang Taoti dan metode harta karun Taoti. Su Ling tersenyum beberapa kali, beberapa meremehkan dan acuh tak acuh. Pada saat itu, Su Ling mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan sedikit darah mengalir dari mulut harimau di tangan kanannya. Pukulan mematikan Sangguan benar-benar melukai tangannya, tetapi itu tidak masalah. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sangguan memadamkan wajahnya dan berkata dengan suara yang kejam. Pada saat itu, Sangguan Mi membenci Su Ling hingga ekstrim. Su Ling dan sampah semut pengganggu lainnya berani memprovokasi dia lagi dan lagi. Itu hanya menyentuh batas bawahnya. Dia berhenti dan ingin menghancurkan Su Ling menjadi berkeping-keping. Metode Taoti. Sangguan Mi terkejut dan berteriak. Pada saat itu, semua ki misterius meledak keluar dari tubuh Sangguan Mi dan mengembun di bagian belakang tubuh Sangguan Mi. Secara bertahap, hantu rakus muncul, dan ki misterius yang tak berujung berkumpul di hantu rakus, membuat hantu rakus itu berangsur-angsur berevolusi menjadi entitas rakus, setinggi puluhan meter, menempati platform pertempuran. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Apakah ini kekuatan tulang binatang Taoti yang dikombinasikan dengan metode harta karun Taoti? Itu terlalu kuat. Banyak seniman bela diri menyaksikan bahwa Sangguan menghancurkan tulang binatang Taoti dan melihat hantu Taoti mengembun menjadi entitas Taoti. Mereka terkejut. Putri Honglian juga ketakutan dan berkata dengan suara tenang, sepertinya aku meremehkan kepunahan Sangguan sebelumnya. Taoti layak menjadi salah satu dari 10 binatang buas teratas di zaman kuno. Seorang prajurit dengan tulang Taoti tidak diragukan lagi dilindungi oleh surga. Ketika kultivasinya mencapai puncak, dia dapat memiliki kekuatan binatang buas kuno. Itu sangat mengerikan. Cara ini benar-benar terlalu abnormal dan bertentangan dengan langit. Yang mulia, saya khawatir saya mungkin bukan lawannya bahkan sekarang. Suan Yuan Cangkong sangat terkejut di dalam hatinya dan menatap burung rakus hingga puluhan meter di belakang Sangguan Mi. Rakus, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno, sangat besar, terlihat sangat ganas, dengan cakar ramping dan tajam, taring hitam tajam di mulut. Mulut darah yang terbuka memancarkan momentum dari zaman kuno, yang membuat orang tidak berani mendekat dengan mudah. Ji Hongchen dan yang lainnya juga mengerutkan kening, bermartabat dan serius.
Tidak diragukan lagi, saat ini, pandangan Ji Hongchen sama dengan pandangan Putri Honglian. Pemahamannya yang asli tentang tulang hewan rakus jelas salah. Karena kekuatan tulang hewan rakus telah melampaui imajinasinya. Saya tidak menyangka bahwa prajurit dengan tulang dari 10 binatang buas teratas di zaman kuno dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Ini hanya tulang hewan rakus. Betapa memberontaknya jika itu adalah kirin, atau burung phoenix atau naga sungguhan. Zhan Tiangui menarik napas. Meskipun dia adalah seniman bela diri 7 lapis di alam surgawi, dan kultivasi alamnya jauh lebih tinggi daripada Sang Guanmi, dia tahu bahwa ketika Sang Guanmi mencapai alam surgawi, bahkan di tahap awal alam surgawi, dia tidak dapat dibandingkan dengan Sang Guanmi. Hehe, sekarang kamu akhirnya menyadari perbedaan di antara mereka. Orang bodoh tidak kenal takut. Menurut pendapatku, Su Ling dan Sang Guanmi bukanlah pejuang bela diri yang setara. Sang Guanmi seperti bintang di langit, dan Su Ling hanyalah tikus tanah dan semut. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Dalam perang ini, jika Sang Guanmi terbunuh, Su Ling akan terbunuh. Melihat Ji Hongchen terkejut, Tang Xian tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Di balik tatapan arogannya, beberapa pikiran dingin melintas dan berkata dengan acuh tak acuh, di atas kota terlarang dan di atas panggung pertempuran, entitas rakus yang besar dan ganas itu meraung dengan marah di mulutnya. Semangat juang Sang Guanmi membara dengan liar. Dia mengeluarkan tulang-tulang hewan rakusnya sendiri dan secara langsung mengembangkan metode kultivasi rakus hingga ekstrim, dan kekuatan seluruh orang itu melonjak ke puncak dalam sekejap. Panggung pertempuran yang besar, lempengan batu biru retak, dan garis-garis yang pecah-pecah seperti jaring laba-laba. Bahkan jika panggung pertempuran memiliki berkah susunan, panggung pertempuran itu tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh Sang Guanmi benar-benar terlalu kuat, hampir menghancurkan ruang ini. Su Ling mengerutkan kening dan gemetar. Matanya menatap entitas rakus dan Sang Guanmi yang sombong. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kepunahan Sang Guan? Su Ling terkejut. Kekuatan Sang Guanmi saat ini hampir melampaui batas seni bela diri Tianwu tingkat rendah. Su Ling tidak ragu bahwa kekuatan Sang Guanmi, bahkan melawan alam Tianwu tingkat tinggi, mungkin tidak akan kalah. Sungguh mengerikan. Apa kau takut? Sang Guanmi terkekeh dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia menggunakan tulang binatang rakus untuk bekerja sama dengan metode harta karun rakus, yang merupakan kekuatan terkuat yang dimilikinya. Dalam hal ini, dia yakin bisa membunuh Su Ling dengan satu tangan. Celah. Ini celahnya. Menghadapi Sang Guanmi yang sangat percaya diri, Su Ling tampak lebih bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, Sang Guanmi, kau benar-benar luar biasa. Aku sangat senang mendengar pujianmu untukku. Tapi meski begitu, kau tetap akan mati. Sang Guanmi berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya rendah dan dingin, penuh kebencian terhadap Su Ling. Dia akan membunuh Su Ling dalam perang ini. Su Ling, apakah kau tidak akan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya? Sang Guanmi berteriak dengan suara dingin. Sebenarnya, Sang Guanmi tahu bahwa Su Ling dapat membunuh Sang Guanmi di 100.000 gunung, menghancurkan yang kuat seperti Yin Ruthless dan Duke Jin, dan melarikan diri dari Ji Hongchen dan Zhan Tiangui. Ini jelas bukan kebetulan atau keberuntungan, tetapi Su Ling memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sang Guanmi, dan tanpa sadar menatap Su Ling. Sialan, apakah Su Ling benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Sangat mungkin bahwa sebelum Su Ling, dia membunuh Feng Xiaoyu dengan mengandalkan 8 kali lipat Yuan Wujing. Dikatakan bahwa bahkan Sang Guan Lan, saudara laki-laki Sang Guanmi, tewas di tangan Su Ling. Dengan cara ini, Su Ling kemungkinan besar benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Begitu Sang Guan muncul, dia menggunakan semua kekuatannya. Tujuannya adalah untuk memaksa Su Ling menunjukkan kekuatan aslinya, dan kemudian hancurkan Su Ling sepenuhnya dan bunuh Su Ling. Banyak seniman bela diri tercengang, berdebar-debar, dan bahkan beberapa tidak dapat mempercayainya. Putri Honglian mengerutkan kening dan segera menyeka beberapa warna bermartabat di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa Su Ling belum menggunakan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap sejauh ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Sang Guanmi benar, Su Ling benar-benar belum menggunakan semua kekuatannya. Namun, Putri Honglian tahu betul bahwa bahkan jika Su Ling mengeluarkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, dia tidak akan menjadi lawan Sang Guanmi.
Karena kekuatan Sangguan Mi benar-benar terlalu kuat. Kultivasi suling di alam rendah hati, yang jauh dari sebanding dengan Sangguan Mi. Ji Hongchen sedikit terangkat di sudut mulutnya dan sedikit tersenyum di wajahnya. Sebelumnya, dia mengejar suling di Gunung 100.000. Jika bukan karena kartu kehidupan, suling akan mati di Gunung 100.000. Oleh karena itu, Ji Hongchen tidak tahu sejauh mana kekuatan terkuat suling dapat mencapai. Sekarang, Sangguan Mi menggunakan semua kekuatannya untuk memaksa suling menunjukkan kekuatan aslinya. Ji Hongchen masih sangat senang. Setidaknya dia bisa melihat betapa kuatnya suling. Suling hanyalah tingkat keempat dari wilayah Zhenwu. Dia lemah seperti semut penghisap. Bagaimana jika dia menyembunyikan kekuatannya? Dia tetap akan kalah dalam perang ini. Tang Xian mencibir. Dia menatap suling, yakin bahwa suling bukanlah lawan Sangguan Mi. Dia berteriak dingin. Kamu benar-benar tidak menyukainya. Ji Hongchen sedikit mengernyit, menoleh ke belakang, menatap Tang Xian dengan dingin dan berkata dengan rasa ingin tahu. Menjijikkan, dia jelas-jelas hanya sampah. Mengapa dia mendapatkan semua ini hari ini? Tang Xian memasang beberapa warna tidak senang di wajahnya. Dia marah dan memarahi. Bahkan sekarang, ketika Tang Xian mengingat bahwa beberapa hari yang lalu, suling pergi ke Sekte Yanyun bersama pemimpin Paviliun Lansi. Pertama, dia mulai menekan seni bela diri Sekte Yanyun. Kemudian, suling menolak menerima Tang Qingshan sebagai muridnya. Ini adalah penghinaan dan penghinaan terhadap Tang Qingshan. Sialan, sialan, Anda tahu, di dalam Sekte Yanyun, berapa banyak orang yang sangat kuat dan berbakat yang ingin menyembah di bawah Tang Qingshan, tetapi tanpa kecuali, seni bela diri itu ditolak oleh Tang Qingshan. Namun sekarang, kesempatan besar ada di depan suling. Suling yang sombong menolak, yang membuat banyak seniman bela diri dari Sekte Yanyun membenci suling. Mungkin dia benar-benar akan membuka matamu. Ji Hongchen tersenyum tipis. Tang Xian masih terlalu muda dan sombong, tetapi Ji Hongchen tidak ingin melihat Tang Xian dengan cara yang sama. Haha, pembuka mata. Suling akan menjadi mayat setelah Perang Dunia I hari ini. Kesempatan apa yang dia miliki untuk membuka mataku? Tang Xian tertawa beberapa kali, penuh dengan penghinaan terhadap suling, mengejek. Namun, tepat setelah Tang Xian tertawa, saat berikutnya, saya hanya mendengar suara ledakan keras, dan gas misterius yang kuat dan mengerikan keluar dari tubuh suling. Menghadapi suara mengejek dari segala arah, wajah suling tidak berubah dan sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia perlahan-lahan menyingkirkan pedang Tianhuang di tangannya, melepaskan semua ki misterius di tubuhnya, dan melafalkan keterampilan itu dalam hati. Metode Kirin, semua ki gelap di tubuhnya meledak. Suling dengan ganas mengangkat kepalanya dan memancarkan beberapa mata yang dalam. Semakin banyak ki gelap mengembun di belakang tubuhnya dan secara bertahap berevolusi menjadi hantu unicorn, lebih dari puluhan meter tingginya, sesuai dengan entitas rakus yang ganas dan besar. Apakah kamu akhirnya bersedia menggunakan metode harta karun yang kamu kembangkan? Sangguan Mi tersenyum beberapa kali dan menatap suling, yang melakukan metode Kirin. Ning berkata, pada saat ini, suling berada di bawah hantu Kirin, dilindungi oleh hantu Kirin. Suling tertahan. Dia menatap dingin ke arah Sangguan Mi dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan. Metode Taoti dengan metode Kirin. Bagaimanapun, Kirin dan Taoti adalah 10 binatang buas teratas di zaman kuno. Benarkah? Namun, kultivasiku mencapai alam Tianwu dan menunjukkan realisasi Xuanqi. Makanan rakus yang aku padatkan adalah entitas nyata, sedangkan Kirin yang kau padatkan hanyalah ilusi. Bagaimana kau bisa bertarung denganku? Sangguan terkekeh. Bagaimana jika kau menambahkannya? Mata suling tiba-tiba tenggelam dan minum dengan dingin, api neraka, keluarlah untukku. Sesaat, di bawah tatapan mata Sangguan Mi, api hitam yang terbungkus dalam aura gelap dan dingin, meledak dari tubuh suling dan melilit hantu Kilin. Sangguan Mi tertegun dan gemetar. Dia berkata dengan suara dingin, bagaimana ini mungkin? Api neraka di api penyucian jelas ada di perguruan tinggi Danwu. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Karena aku dan Wu Chen. Suling tampak sangat serius, berteriak dan berkata langsung. Pada saat ini, hantu Kilin dan api neraka api penyucian telah sepenuhnya terintegrasi. Suling dengan marah berkata, datang dan bertarung. Pada saat berikutnya, Suling langsung bergegas keluar. Sangguan Mi hampir bingung. Suling dan Wu Chen adalah orang yang sama.
Nima, Sangguan memiliki keraguan sebelum dia meninggal, tetapi dia tidak berani memastikannya. Sekarang, Su Ling benar-benar mengakui bahwa dia adalah Dan Wuchen, yang mengejutkan Sangguan Mi. Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri juga memiliki ekspresi menyeramkan. Su Ling adalah Dan Wuchen. Bukankah itu berarti bahwa Su Ling bukan hanya murid langsung dari pemimpin Paviliun Raja Pedang, tetapi juga murid langsung dari Presiden Perguruan Tinggi Seni Bela Diri dan... Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Su Ling tidak hanya memiliki bakat seni bela diri yang mengerikan, tetapi juga memiliki bakat dan dao teratas. Su Ling, itu melawan langit. Dibandingkan dengan keterkejutan banyak seniman bela diri, orang yang paling terkejut yang hadir adalah Luo Qianli. Luo Qianli selalu tertarik pada Yu dan Wuchen. Dia sangat menyukai Dan Wuchen, terutama misteri Dan Wuchen. Tetapi sekarang, Su Ling mengakui bahwa dia adalah Dan Wuchen, yang merupakan pukulan besar bagi Luo Qianli. Sialan, sialan, Su Ling, kamu berani menyembunyikannya dariku begitu lama. Aku bertanya di mana Dan Wuchen. Jadi kamu adalah Dan Wuchen. Luo Qianli sangat marah dan wajahnya biru besi. Sepasang tangan giok putih yang lembut mengepal. Dia ingin bergegas ke panggung dan segera memukul Su Ling. Kamu penuh kebencian. Luo Qianli menahan amarahnya, tetapi dia tidak tahan dan meraung keras. Namun saat ini, Su Ling, yang berdiri di panggung pertempuran, telah lama mengabaikan komentar dari bawah panggung pertempuran. Karena Su Ling menatap Sangguan Mi dengan saksama. Kirin yang terbungkus api hitam di belakangnya telah menuju invasi dan tirani Sangguan Mi. Sangguan Mi tiba-tiba terbangun. Su Ling memang menyembunyikan sesuatu. Itu bertentangan dengan langit, tetapi memangnya kenapa? Su Ling masih sekarat dalam perang ini. Aku ingin kau mati. Sangguan Mi meraung. Dia selalu membanggakan bahwa dia adalah jenius pertama Kekaisaran Lanxing. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Zhang Tianwen sama terkenalnya dengan dia dan sekarang dihancurkan olehnya, namun kini ada Su Ling yang merupakan orang yang sama dengan Dan Wuchen. Hal itu merupakan pukulan telak bagi hati Sangguan Mi. Semangat juang Sangguan Mi membara hingga ekstrim. Entitas Taoti di belakangnya meledak dan langsung bertabrakan dengan Kirin hitam yang dicat. Dua binatang buas arcean hingga puluhan meter bertabrakan dalam sekejap, dan energi yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Pada saat itu, tabrakan itu seperti dua meteorit besar di langit. Riak seperti riak, energi di air membuat suara, bobo, gempa bumi luar angkasa, hampir runtuh dan retak, yang sangat mengejutkan. Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri gemetar. Mereka tidak ragu, jika bukan karena berkas susunan, saya khawatir panggung pertempuran akan runtuh sepenuhnya. Berdengung, berdengung. Namun, bahkan dengan berkas susunan, ruang ini masih berguncang hebat, dan seluruh panggung pertempuran yang menjulang tinggi terus-menerus runtuh dan terbelah, di ambang kehancuran. Di loteng tinggi di kejauhan, Li Huang awalnya memiliki senyum di wajahnya, tetapi ketika Su Ling mengatakan bahwa dia adalah Dan Wuchen, senyum di wajah Li Huang tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, Li Huang menatap Luo Wushuang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya penguasa paviliun Wushuang masih punya cara. Dia sudah menyembunyikan masalah ini begitu lama. Li Huang bercanda, Su Ling adalah Dan Wuchen. Aku baru tahu tentang itu. Luo Wushuang tersenyum tak berdaya dan berkata, benarkah? Li Huang mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Segera, Li Huang menatap Dekan Muling dan berkata sambil tersenyum, Dekan Muling, api neraka adalah api harta karun di perguruan tinggi Danwu. Apakah Su Ling mengambilnya? Hei, api neraka adalah milik api harta karun dunia. Itu spiritual. Selama ratusan tahun, banyak seniman bela diri di perguruan tinggi Danwu telah mencoba untuk mengambil api neraka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal dan meninggal dengan menyedihkan. Presiden Muling menghela nafas dan berkata, namun, api harta karun ini ditakdirkan untuk Dan Wuchen dan diambil oleh Dan Wuchen. Saat itu, aku tidak tahu bahwa Dan Wuchen adalah Su Ling. Pada saat ini, wajah Dekan Muling sama sekali tidak berbahaya, seperti korban. Bagaimanapun, perguruan tinggi Danwu kalah dalam api neraka api penyucian. Begitu, Li Huang tidak bisa menahan anggukan. Saat ini, dia lebih kejam terhadap Su Ling. Bagaimanapun, dia harus membunuh Su Ling. Karena Su Ling benar-benar terlalu pemberontak. Jika Su Ling dan Dan Wuchen adalah orang yang sama, itu berarti Su Ling memiliki bakat seni bela diri dan bakat dan Tao.
Kejahatan pemberontak ini sangat mengerikan. Setelah memikirkannya dengan jelas, Li Huang segera menghirup udara dingin dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, untungnya, perang ini adalah pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Sangguan. Setelah Su Ling dikalahkan oleh Sangguan, Su Ling juga akan mati. Tidak diragukan lagi, itu adalah pilihan terbaik bagi Sangguan untuk membunuh Su Ling. Di ibu kota kekaisaran, ada banyak seniman bela diri yang tahu nama Dan Wuchen. Tentu saja, mereka tidak asing dengan Su Ling. Sekarang, Su Ling secara pribadi mengakui bahwa dia adalah Dan Wuchen, yang membuat mereka yang mengenal Su Ling dan Dan Wuchen merasa gugup dan gemetar. Pangeran ke-6, khususnya, memiliki wajah biru besi dan merasa terhina di dalam hatinya. Sialan, Su Ling ini, sialan. Su Ling pertama-tama menyinggung pangeran, dan kemudian menyinggungnya sebagai Dan Wuchen. Dengan kata lain, Su Ling telah menyinggung kedua pangeran. Su Ling sama sekali tidak memperhatikan keluarga kerajaan. Pangeran ke-6 mengepalkan tinjunya. Di Serikat Alkimia, dia ditampar oleh Dan Wuchen untuk waktu yang lama. Itu adalah Su Ling. Berpikir tentang pertunangan Su Ling sebelumnya dengan Lu Sueyao secara paksa meninggalkan Su Ling untuk menikah dengan keluarga kerajaan, Pangeran ke-6 menjadi semakin marah. Su Ling menamparkan wajahnya, tidak diragukan lagi dia membalasnya. Sialan, sialan. Aku harus menghancurkan Su Ling menjadi berkeping-keping. Pangeran ke-6 berkata dengan marah. 6 adik laki-laki, jangan marah lagi. Su Ling dan aku juga memiliki perseteruan. Yang sengit, kali ini dia dan Sangguan Mi adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Apakah menurutmu dia masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan panggung hidup-hidup? Pangeran tertua menatap tajam ke arah Pangeran ke-6. Jika Su Ling adalah Dan Wuchen, Pangeran ke-6 dan dia akan dipermalukan oleh Su Ling. Yang terpenting adalah bahwa Pangeran ke-6 dipermalukan oleh Su Ling karena Lu Sueyao. Tidak diragukan lagi bahwa Pangeran ke-6 sangat tertindas dan membenci Lu Sueyao. Dia ingin membunuh Lu Sueyao dan Su Ling dan menghapus penghinaan itu. Adapun Lu Sueyao, ketika pertempuran yang menentukan berakhir, kakak tertua akan membunuhnya atas namamu. Pangeran Agung merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran ke-6 langsung terdiam. Sesaat kemudian, Pangeran ke-6 memancarkan beberapa warna garang di bagian bawah matanya dan berkata dengan suara yang kental, adik laki-laki itu, terima kasih dulu. Di panggung pertempuran, retakan yang pecah-pecah terlihat di mana-mana, yang seperti jaring laba-laba. Su Ling menghembuskan napas semakin berat. Dia menggunakan metode harta karun Kirin untuk bekerja sama dengan api neraka api penyucian, yang menyebabkan banyak beban fisik bagi Su Ling. Sangguan membasmi tirani gila itu. Entitas rakus hingga puluhan meter di belakangnya menghantamkan cakarnya ke Kirin api penyucian milik Su Ling. Boom, boom, boom. Taoti sangat ganas. Cakar tajamnya jatuh pada unikon api penyucian dan langsung meraih unikon api penyucian keluar dari celah. Namun, ketika entitas Taoti menyerang Kirin api penyucian, itu juga dimakan kembali oleh api neraka api penyucian, yang mengakibatkan entitas Taoti menjadi semakin lemah. Bang-bang, Su Ling meledak, berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia berada di bawah Kirin api penyucian, seluruh tubuhnya terbakar liar, lengannya terbuka lebar dan tertutup, melambai liar, dan menghantam entitas Taoti. Sangguan bergidik. Dia mengira bahwa pertempuran hidup dan mati yang menentukan akan segera berakhir, tetapi sekarang dia benar-benar terlibat dalam pertempuran sengit itu. Meskipun Kirin api penyucian yang dikumpulkan oleh Su Ling secara bertahap melemah di bawah pemboman entitas rakusnya juga melemah karena gigitan terbalik dari api neraka. Sialan, sialan, mengapa api neraka ini jatuh ke tangan orang terbuang seperti dia? Bahkan kejeniusanku yang tak tertandingi tidak dapat mengendalikan api harta karun ini. Sangguan Mi menggertakkan giginya dengan marah dan wajahnya sangat biru. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, kamu mati untukku. Untuk sesaat, Sangguan Mi dengan marah menyerang lagi, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba terbalik. Dengan aksi Sangguan Mi, entitas Taoti juga menghancurkan cakar yang tajam. Cakar yang ganas itu sangat tajam dan langsung memecahkan ruang. Pemandangan itu mengejutkan. Ziz, cakar tajam entitas Taoti mencengkeram tubuh Kirin api penyucian dan langsung memisahkan Kirin api penyucian, tetapi hampir pada saat yang sama, api neraka api penyucian di Kirin api penyucian dengan panik menyerbu entitas Taoti dan langsung menenggelamkan entitas Taoti. Pada saat ini,
entitas rakus hingga puluhan meter ditelan oleh api neraka. Raungan, entitas rakus itu meraung dengan marah. Tubuh Sangguanmi, seperti terkikis oleh api, merasakan sensasi terbakar yang mengerikan, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Mati, Sangguan berteriak keras. Entitas Taoti yang ditelan oleh api itu tampaknya berubah menjadi gunung berapi setinggi puluhan meter dan bergegas langsung menuju kirin api penyucian. Boom! Suara keras terdengar. Kirin api penyucian langsung terlempar beberapa meter jauhnya dan hampir terlempar dari panggung. Pertempuran. Kali ini, tubuh hantu kirin api penyucian hampir sepenuhnya runtuh dan terbelah. Suling berada di bawah unicorn api penyucian. Unicorn api penyucian terluka parah. Suling juga terkikis oleh kekuatan itu dan terus memuntahkan darah di mulutnya. Puff! Suling memuntahkan darah dari mulutnya. Kirin api penyucian hampir runtuh. Tubuh Suling retak. Ada retakan padat di kulit dan tubuhnya, dan darah merembes darinya. Saat ini, Suling berdarah di sekujur tubuhnya. Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah, yang membuat wajahnya tampak ganas, bahkan mengerikan. Haha, toh kamu juga akan kalah. Prestasimu jauh dariku. Terlebih lagi, bahkan jika kamu berlatih metode harta karun kirin. Bahkan jika kamu memiliki api neraka di api penyucian. Aku memiliki metode harta karun Taoti dan tulang binatang Taoti. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Bagi seorang seniman bela diri, apakah kamu memiliki tulang gelap sama sekali bukan dua konsep? Kamu tidak memiliki tulang gelap, yang pasti tidak mungkin menjadi lawanku. Jejak darah memudar dari mulut Sangguanmi. Dia secara paksa melukai Suling dengan tulang binatang Taoti dan metode harta karun Taoti. Sekarang kulit Suling retak dan berdarah, yang berarti serangannya telah mencapai batas kekuatan fisik Suling. Sangguanmi yakin bahwa selama dia terus menyerang Suling, dia dapat menghancurkan tubuh Suling, membunuh Suling, dan bahkan menghancurkan Suling berkeping-keping. Saat memikirkan kematian tragis Suling, senyum di wajah Sangguanmi bahkan lebih makmur, tetapi dia juga membayar harga yang mahal untuk perang tersebut. Karena penggunaan tulang binatang rakus dan metode harta karun rakus juga akan menyebabkan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Darah yang memudar di mulutnya menunjukkan bahwa tubuhnya juga mendekati batas. Asalkan Suling bisa dihancurkan dan dibunuh sepenuhnya, maka semua bayaran ini sepadan. Mata Sangguanmi sangat tegas. Dia sangat arogan dan menatap dingin ke arah Suling, yang berdarah di sekujur tubuhnya. Kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan tombak Fang Tianhua yang disisipkan di celah lempengan batu biru di panggung pertempuran. Tombak persegi yang dicat langit, yang tingginya lebih dari 2 meter, dipegang erat oleh Sangguanmi. Tombak persegi yang dicat langit ini terlihat sangat kuat. Haha, aku akan menggunakan tombak ini untuk memenggal kepalamu dan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sangguanmi memegang tombak Fang Tianhua di tangannya. Matanya sedingin pisau. Dia menatap Suling dan berteriak. Di bawah panggung pertempuran, banyak seniman bela diri menyaksikan darah Suling mengalir dari mulutnya, dan tubuh Suling runtuh, jelas karena tubuhnya mencapai batas. Pertarungan selanjutnya adalah penghancuran sepihak Suling oleh Sangguanmi. Karena Sangguan belum mencapai batasnya, saatnya membunuh Suling telah tiba. Apakah Suling akhirnya akan terbunuh? Prajurit itu mengerutkan kening, menatap Suling dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, hasil dari perang ini sudah pasti sejak awal. Suling sama sekali bukan musuh Sangguanmi, tetapi penampilannya tadi benar-benar menakjubkan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang prajurit tingkat 4 di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Dia adalah orang pertama yang membunuh Sangguan dan berdarah dengan mengandalkan metode harta karun kirin dan api neraka api penyucian. Prajurit itu menghela nafas dengan penyesalan bahwa Suling akan terbunuh, dan berkata, "Ya, Suling adalah seorang jenius top. Sayangnya, dia masih akan mati. Karena lawannya adalah Sangguanmi, dia tidak dapat mengalahkan Sangguanmi." Banyak seniman bela diri yang mengagumi Suling, karena pemahaman dan evolusi Suling tentang metode harta karun telah mencapai situasi yang tak terbayangkan. Kalau tidak, bagaimana Suling bisa bertarung dengan Sangguanmi sampai sekarang? Awalnya, semua orang mengira bahwa pertempuran hidup dan mati yang menentukan akan menjadi pembunuhan sepihak, tetapi siapa yang mengira Suling begitu kuat sehingga begitu mengerikan untuk melawan Sangguanmi sejauh ini? Putri Honglian menaruh beberapa warna bermartabat di wajah cantiknya. Dia menatap Suling, yang berdarah di sekujur tubuhnya,
dan merasa sangat sedih di dalam hatinya. Su Ling benar-benar jauh lebih kuat daripada sebelumnya di 100.000 gunung. Sungguh menakjubkan bahwa Su Ling baru saja mengembangkan metode Kirin hingga ekstrim. Putri Honglian tidak ragu bahwa jika Su Ling mencapai ranah Zenwu tingkat tinggi, Su Ling pasti akan menghancurkan Sang Guan ke segala arah dalam perang ini. Sayangnya, Su Ling bukanlah lawan Sang Guan Mi. Setelah perang ini, Su Ling akan dibunuh oleh Sang Guan, yang akan menjadi masa lalu. Apa yang dipikirkan Ji Hongchen hampir sama dengan yang dipikirkan Putri Honglian. Metode harta karun Taoti Su Ling terhadap Sang Guan Mi tadi benar-benar mengejutkan. Namun, celah di antara keduanya memang terlalu besar, seperti celah yang tidak dapat dilintasi orang sama sekali. Dalam perang ini, Su Ling tetap akan kalah. Pada akhirnya, Su Ling tetap akan mati. Sungguh disayangkan, jika Su Ling diberi waktu setengah tahun lagi, Su Ling pasti akan mencapai alam Zenwu tingkat tinggi. Pada saat itu, Su Ling akan mampu mengalahkan Sang Guan. Tang Xian tetap berada di samping Ji Hongchen. Pertarungan tadi membuatnya gemetar dan khawatir, karena sesaat, dia benar-benar mengira Su Ling akan mengalahkan Sang Guan. Namun, untungnya, hasil akhirnya tidak mengecewakannya. Su Ling terus memuntahkan darah, tubuhnya pecah, dan dia berdarah di sekujur tubuhnya, jelas mencapai batasnya. Su Ling kalah dalam pertempuran ini. Sebaliknya, Sang Guan Mi hanya memudarkan sedikit darah dari mulutnya. Inilah celah di antara keduanya. Dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara awan dan lumpur. Bagaimana, dia masih ingin mati? Pada akhirnya, tidak ada perubahan. Jika aku jadi dia, hidup seperti anjing mungkin merupakan pilihan terbaik. Tang Xian mencibir dan berkata dengan sinis. Bukankah penampilannya luar biasa bagimu? Ji Hongchen tersenyum, mengerutkan kening, menatap Tang Xian dan bertanya. Haha, meskipun penampilannya luar biasa, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia kalah, dia akan kalah. Jika dia kalah, dia akan mati. Dia berdarah di sekujur tubuh dan terluka parah. Sang Guan Mi harus menghancurkannya secara sepihak dalam pertempuran berikutnya. Apakah kamu masih berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sang Guan Mi? Tang Xian tertawa dan berkata bahwa dia tidak optimis tentang Su Ling sejak awal. Dia awalnya berpikir bahwa Su Ling akan kalah dalam sekejap, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Ling dapat bertarung dengan sengit sejauh ini. Itu benar-benar luar biasa, tetapi semakin menakjubkan Su Ling, semakin jijik Tang Xian. Karena Tang Xian berharap Su Ling akan dihancurkan dan dibunuh. Bagaimana jika dia benar-benar dapat mengalahkan Sang Guan? Ji Hongchen mengerutkan kening, menatap Tang Xian dengan dingin dan bertanya. Jika dia dapat mengalahkan Sang Guan Mi, dia dapat membiarkanku melakukan apa saja. Tang Xian mendengus dingin, matanya penuh dengan penghinaan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ingat janjimu, Ji Hongchen berkata dengan dingin. Apa kualifikasinya untuk mengalahkan Sang Guan Mi? Wakil Ketua Ji, cepat kenali fakta di depannya. Dia sama sekali bukan musuh Sang Guan Mi. Dia terluka parah dan akan dibunuh selanjutnya. Tang Xian berkata dengan nada menghina. Namun, saat Tang Xian selesai mengatakan ini, Su Ling, yang berdarah dan terluka parah, berdiri perlahan. Sang Guan Mi, memegang tombak Fang Tianhua, berdiri di depan Su Ling. Dia memandang Su Ling dari posisi memerintah. Entitas Taoti di belakangnya tidak lengkap dan rusak, tetapi masih bisa bertarung. Dia memandang Su Ling dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu kalah. Kamu tanpa tulang hitam ditakdirkan untuk menjadi lawanku. Su Ling menatap Sang Guan Mi. Pakaiannya merah karena darah dan kulitnya yang retak sedikit menyakitkan, tetapi dia masih memiliki beberapa tawa di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, bagaimana kau tahu kalau aku tidak punya tulang hitam? Hah, Sang Guan Mi tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat. Saat berikutnya, tubuh Su Ling tiba-tiba bergetar, dan ki gelap di tubuhnya mengalir deras ke bagian belakang tubuhnya, secara bertahap mengembun menjadi pohon besar setinggi beberapa meter. Pohon besar itu, yang memperlihatkan warna biru muda, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Mungkinkah ini juga tulang gelap? Haha, itu hanya pohon besar. Tidakkah kau akan memberitahu dirimu bahwa tulang gelapmu adalah pohon seperti itu? Warna bermartabat di wajah Sang Guan menghilang dan tertawa. Ya, ini tulang gelapku. Itu hanya pohon besar, tetapi jauh lebih kuat dari tulang binatang rakusmu. Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum.
Sombong, itu sombong. Mata Sang Guanmi tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara yang kejam, mati untukku. Yuluo, Sang Guanmi langsung memotong tombak Fang Tianhua ke arah kepala Suling. Tetapi pada saat yang sama, pohon besar di belakang punggung Suling bangkit dengan tajam, langsung melindungi tubuh Suling. Bang! Dengan suara keras, tombak Fang Tianhua milik Sang Guanmi menghantam penghalang cahaya yang dipancarkan oleh pohon besar itu. Lengan Sang Guanmi terguncang. Ia tercengang. Ia menatap Suling dengan heran dan bertanya, apa tulang hitammu? Su Lingmin tersenyum dan tetap diam. Pada saat ini, di paviliun yang jauh, ketika Li Huang melihat bahwa tulang hitam Suling sebenarnya adalah pohon besar, ia awalnya tercengang, tetapi saat berikutnya, ia terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, tulang hitam Suling sebenarnya adalah pohon surga. Mengapa tulang hitam yang luar biasa ini masih muncul di dunia? Pohon surga. Mendengar pidato itu, Presiden Muling juga langsung bereaksi dan tampak terkejut. Pada saat berikutnya, Presiden Muling melihat ke arah Luo Wushuang di dekatnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Wushuang, bukankah tulang hitam pohon surga ada di tubuh paviliun Tuan Lansi? Bisakah Anda mengatakan, ketika Anda mencapai tingkat Presiden Muling, Anda secara alami tahu bahwa ada metode rahasia di dunia ini, yang dapat digunakan untuk transplantasi tulang hitam? Namun, kita harus tahu bahwa syarat transplantasi tulang hitam sangatlah berat, tetapi akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dihapuskan pada pemilik tulang hitam asli. Oleh karena itu, sejak saat dipastikan bahwa tulang hitam Suling adalah pohon surga, Presiden Muling mulai meragukan apakah tulang hitam itu ditransplantasikan kepada Suling oleh penguasa paviliun Lansi. Tidak mungkin, pemimpin paviliun Lansi tidak dapat mentransplantasikan tulang hitamnya sendiri kepada Suling. Bagaimanapun, pemimpin paviliun Lansi tidak cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Luo Wushuang berkata dengan tegas. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa tulang hitam pohon pada hari itu pasti telah dipindahkan ke Suling oleh penguasa paviliun Lansi. Karena Suling tidak memiliki tulang hitam di tubuhnya, dia sudah mendeteksi ini. Pada awalnya, ketika dia berada di kota Qingyang, Suling melepaskan 4 Suandan, tetapi tidak ada Suangu, yang mengejutkan Luo Wushuang dan bahkan merasa sedikit kasihan. Bagi seniman bela diri, adalah hal yang fatal untuk hanya memiliki beberapa Suandan tanpa Suangu, karena sulit bagi orang-orang seperti itu untuk mencapai seni bela diri yang paling kuat. Tentu saja, ada pengecualian, yaitu, Kaisar Suantian selama Perang Dewa Iblis Kuno. Dia memiliki 3 Suandan, tetapi tidak ada tulang suan di tubuhnya, dan akhirnya menjadi seorang bijak. Namun, memang ada terlalu sedikit bakat seni bela diri di tingkat Kaisar Suantian. Bahkan di era Dewa dan Iblis Kuno, jarang melihat sejumlah besar master tertinggi muda dan pahlawan bersaing untuk menjadi yang terdepan. Karena alasan ini, Luo Wushuang tidak optimis tentang Suling pada awalnya, tetapi kemudian, bakat seni bela diri Suling benar-benar terlalu menakjubkan. Dia hampir akan menempuh jalan yang sama dengan seni bela diri Kaisar Suantian saat itu, yang membuat Luo Wushuang kembali melihat harapan pada Suling. Namun sekarang, Suling mendapatkan tulang hitam dari pohon surga di tubuh utama paviliun Lansi, yang berarti bahwa Suling akan menjadi seorang pejuang dengan tulang hitam mulai sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa selama Suling dapat mengalahkan Sang Guan dan selamat dari perang ini, jalan seni bela diri Suling akan disebut jalan melawan surga di masa depan. Setelah memikirkan hal ini, Luo Wushuang tidak dapat menahan napas, tetapi matanya berkaca-kaca dan menangis dalam hatinya. Tuan Paviliun Lansi benar-benar membayar harga yang menyakitkan untuk Suling. Suling, kamu tidak boleh mengecewakan Tuan Paviliun Lansi. Kamu harus mengalahkan Sang Guanmi. Banyak seniman bela diri tercengang. Suling ternyata memiliki Suangu. Menurut rumor sebelumnya, Suling sama sekali tidak memiliki Suangu, tetapi sekarang apa yang terjadi dengan Suangu ini? Ji Hongchen gemetar dan tampak sangat serius. Dia menatap pohon besar di belakang Suling, yang tingginya beberapa meter dan memancarkan cahaya biru muda. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa tulang misterius ini? Itu hanya pohon, tidak memiliki kekuatan serangan maupun kekuatan tempur. Apakah tulang misterius ini hanya memiliki pertahanan? Tetua Yan Yunzong selalu mengikuti Ji Hongchen dan menatap Suling. Dia sangat terkejut dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka bahwa untuk membantu Suling,
pemimpin Paviliun Lansi dapat berkorban sejauh ini dan tidak ragu untuk menggunakan metode rahasia untuk mentransplantasikan tulang hitamnya sendiri ke tubuh Suling. Ini sangat mengerikan. Apa? Mendengar ucapan itu, Ji Hongchen tercengang dan menunjukkan wajah kosong. Sampai saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa tulang misterius yang dilepaskan oleh Suling memberinya perasaan deja vu. Ternyata tulang misterius itu milik pemimpin Paviliun Lansi. Ji Hongchen sudah sangat tua, tetapi meskipun begitu, dia belum pernah merasakan sendiri kekuatan pemimpin Paviliun Lansi. Tetapi dia pernah mendengar pemimpin itu menyebutkan bahwa pemimpin Paviliun Lansi adalah yang terkuat di Kekaisaran Lanxing dan bahkan negara kuno Dayan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan hanya sedikit seniman bela diri yang dapat berbicara dengannya. Master Paviliun Lansi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Di satu sisi, itu karena Master Paviliun Lansi mengolah metode harta karun misterius. Di sisi lain, itu karena Master Paviliun Lansi memiliki salah satu tulang gelap terkuat di dunia, pohon surga. Dalam buku-buku kuno, ada terlalu banyak rahasia tentang tulang gelap pohon surga, tetapi setelah pengasingan Lord Paviliun Lansi, tulang gelap pohon surga tidak ada lagi. Sekarang, tulang gelap pohon surga muncul kembali di dunia dan masih berada di tubuh Suling. Sungguh luar biasa. Namun, orang yang paling terkejut yang hadir adalah Tang Xian. Baru saja, Tang Xian berkata dengan liar bahwa Suling akan dibunuh oleh Sang Guan. Namun sekarang, dalam sekejap, situasinya tiba-tiba berbalik. Suling memiliki tulang hitam. Terlebih lagi, melihat tulang hitam Suling, itu tidak dapat dijelaskan. Pertahanannya sangat mengerikan. Serangan Sang Guan Mi tadi sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Tetapi ketika mengenai Suling, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Suling. Itu pasti hantu pohon besar. Sialan, berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini. Mata Tang Xian dingin. Dia sangat membenci Suling. Baru saja jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Suling, namun Suling mengeluarkan tulang-tulang hitamnya untuk menahan pukulan mematikan Sang Guan Mi. Saat ini, Tang Xian semakin membenci Suling. Dia ingin membunuh Suling sendiri. Xian, kamu tidak perlu terlalu marah. Bagaimana jika Suling memiliki tulang hitam? Prestasi Sang Guan Mi hampir mencapai level yang jauh lebih tinggi darinya. Tidak bisakah Sang Guan Mi membunuh Suling? Sima Xingyun mengikuti Tang Xian. Di antara orang-orang yang hadir, dialah yang paling iri pada Suling, berkata dengan dingin. Yah, kamu benar. Bahkan jika Suling kuat, dia masih jauh dari Sang Guan Mi. Dia tidak dapat mengalahkan Sang Guan Mi dalam perang ini. Terlebih lagi, dia telah terluka parah, tubuhnya retak dan tubuhnya hampir runtuh. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Sang Guan Mi? Tang Xian mengangguk dan tersenyum. Suling, yang berdiri di atas panggung, sama sekali tidak peduli dengan diskusi sengit dari sekeliling dan sama sekali tidak memasukkan kata-kata itu ke dalam hati. Mengandalkan kekuatan tulang hitam pohon surga, Suling dengan paksa menstabilkan sosoknya. Baru saja Sang Guan Mi memukulnya dengan keras dan langsung dilawan oleh pohon surga. Pada saat itu, kekuatan Sang Guan Mi benar-benar mengerikan. Suling bahkan mengira Sang Guan Mi akan menghancurkan pohon surga dan membunuhnya secara langsung. Untungnya, pohon surga masih menahan serangan ganas Sang Guan Mi. Terlepas dari keselamatannya sendiri, leluhur secara paksa mentransplantasikan tulang hitam ke tubuhku. Untuk seni bela diri, persyaratan untuk mentransplantasikan tulang hitam sangat keras. Pertama, seni bela diri yang ditransplantasikan dengan tulang hitam tidak dapat memiliki tulang hitam. Kedua, seni bela diri yang ditransplantasikan dengan tulang hitam harus memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Ketiga, seni bela diri yang ditransplantasikan dengan tulang hitam harus memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat. Su Lingyu sedikit gemetar, menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, untungnya, aku puas dengan ketiga hal ini. Kalau tidak, bahkan jika leluhur ingin mentransplantasikan tulang hitam pohon surga ke tubuhku, dia tidak dapat melakukannya. Mengingat saat berada di daerah terlarang dan Gunung Wanjian, pemimpin Paviliun Lansi mencangkok tulang hitam pohon surga ke tubuh Suling, pemimpin Paviliun Lansi langsung pingsan, wajahnya pucat pasi dan hampir meninggal. Bisa dikatakan dia sedang sekarat. Karena jika ingin mencangkok tulang hitam dari tubuh prajurit, tulang hitam itu harus dikelupas paksa dari tubuh prajurit, yang akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada prajurit tersebut. Tidak diragukan lagi,
Untuk membantu Su Ling meningkatkan kekuatannya, pemimpin paviliun Lansi hampir membayar harga nyawanya. Setelah memikirkan hal ini, Su Ling segera menghirup udara dingin, dan wajahnya menjadi lebih serius. Dia berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa mengecewakan leluhurku dalam perang ini. Pada saat berikutnya, tubuh Su Ling terkejut dan seluruh tubuhnya terbakar hebat. Dia melepaskan ki misteriusnya lagi, dan momentumnya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Sang Guanmi memegang tombak Fang Tianhua di tangannya, dan momentumnya melonjak. Matanya sangat ganas. Dia menatap Su Ling dan berteriak dengan liar, sialan. Su Ling, kau sialan. Bagaimana jika kau memiliki tulang hitam? Aku seorang seniman bela diri di alam Tianwu. Kultivasi alamku lebih tinggi darimu, mendekati alam besar, dan aku masih bisa menghancurkanmu. Pada saat ini, Sang Guanmi menghancurkan seluruh orang itu, hampir gila. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran hidup dan mati yang menentukan akan diselesaikan dalam sekejap, tetapi dia tidak berpikir bahwa pertempuran akan tertunda lagi dan lagi hingga titik ini. Su Ling mengeluarkan tulang hitam dan menahan serangannya yang ganas. Sungguh luar biasa. Sang Guanmi sangat membenci Su Ling sehingga dia ingin menghancurkan Su Ling menjadi berkeping-keping. Dia menatap Su Ling dengan ganas, melambaikan tombak di tangannya dan berteriak, "Ayo berperang." Saat berikutnya, Sang Guanmi, yang memegang tombak Fang Tianhua seberat 1000 kg, mengeluarkan raungan dan langsung menyerbu ke arah Su Ling Bang. "Ayo!" Su Ling berteriak keras, dan wajahnya sangat berwibawa. Dia segera mencabut pedang Tianhuang dan pergi untuk melawan Sang Guanmi. Boom! Suara keras terdengar. Kemudian, dia melihat Su Ling, yang memegang pedang Tianhuang, dengan ganas menebas tombak Fang Tianhua yang dihancurkan oleh Sang Guan. Tabrakan antara benda berharga dan benda berharga berkilauan di mana-mana, yang sangat menyilaukan. Para seniman bela diri di sekitar tercengang. Pertarungan antara Sang Guanmi dan Su Ling mulai memperebutkan kekuatan telapak tangan, memperebutkan metode harta karun tertinggi, dan sekarang mereka bersaing memperebutkan alat harta karun. Pertarungan hidup dan mati ini benar-benar menakjubkan.